in the end guys, Mariah Carey semerayah-merayahnya dia hanyalah seorang manusia. Tapi perlu kita bedah, perlu kita bahas. I actually have nodules and I've never had them removed because I was just told not to. And then one of my vocal doctors told me that that's the reason that the high note thing is you're sort of like when they're bigger sometimes that part of my voice is stronger. It's weird. I don't know. Depends on the day. When they're more soft, sometimes the belted register is stronger for me. Ya ini faktor yang nomor satu ya, yaitu nodule. Mariah Carey di banyak interviewnya, termasuk di interview dengan Oprah Winfrey, bilang bahwa sejak kecil Mariah Carey sudah punya nodul. Apa itu nodul? Buat yang nggak tahu, vokal nodul itu simpelnya adalah sebuah kapalan. Ya kan, kalau kita biasa main gitar atau kita biasa nge-gym, tangan saya kapalan di sini ya, ada semacam kulit yang mengeras. Nah, kalau di pita suara, kalau dipakai kerja keras bertahun-tahun, maka tubuh kita akan menolak atau akan menimbulkan sebuah defense atau sistem pertahanan tubuh dengan mengeraskan diri. Nah, jadi ada kapalan di pita suara yang menyebabkan dia jendol, dan pita suara yang harusnya dia rapat saat dia nyanyi, ini nggak bisa rapat karena keganjel sama jendolan itu. Makanya kalau kita dengerin ya Mariah Carey, even dari dulu, pas dia masih muda sekalipun, pas nyanyi keren banget ya dengan power segala macam. Tapi begitu ngomong, kedengeran tuh suaranya tuh kayak gini ya, ada bocor. Dan ternyata guys, ini ada fakta menarik juga. Yang bikin Mariah Carey gampang ngelakuin whistle voice adalah si nodulnya itu. Ya ini adalah fakta yang cukup menarik. Ya, sama kayak orang kalau lagi misalnya ya, lagi flu atau lagi serak, dia malah gampang ke suara kayak gitu ya. Si nodul ini, seperti udah kita dengar tadi di penjelasan dia, bahwa dia memutuskan untuk tidak remove atau tidak karena gini, untuk nodul yang sudah bertahun-tahun itu sudah permanen guys ya. Kalau nodulnya masih soft, masih ringan gitu ya, itu dengan vocal rest itu bisa kembali seperti sedia kala. Tapi kalau udah bertahun-tahun dan sudah mengeras, harus operasi. Nah, operasi ini guys yang sangat beresiko tinggi, oke? Karena yang dioperasi pita suara, ya nggak sih? Jadi dia memilih untuk, ya udah biarin aja deh, gue tetap nyanyi tapi dengan nodul gue, gitu ya. Nah, kalaupun dioperasi, tetap harus vocal rest selama beberapa bulan sampai pulih. Ya nggak mungkin untuk seseorang seperti Mariah Carey, seorang penyanyi profesional, dia harus berhenti nyanyi selama beberapa bulan, yang ada manajemen dan bisnisnya bisa berantakan. Nah, itu adalah faktor yang nomor satu guys. Masalah berikutnya yang juga sudah menjadi pengetahuan umum ya, bahwa Mariah Carey sempat punya masalah dengan alkohol, oke? Nah, kalau orang udah kecanduan alkohol, bahkan mungkin obat-obatan, tentu gaya hidupnya nggak sehat ya. Dan yang pasti, saya juga pernah baca di beberapa artikel bahwa selain punya masalah dengan alkohol, Mariah Carey juga punya gaya hidup yang contohnya misalnya kayak begadang, oke? Dan kalau kita begadang, apa yang terjadi? Makan di tengah malam, pas kita mau tidur kita makan. Ujungnya apa guys? Ya, ada yang namanya masalah dengan asam lambung, yang namanya LPR atau laryngopharyngeal reflux, oke? Often called silent reflux. Ini bukan heartburn gejalanya ya, melainkan lebih parah. Asam lambungnya naiknya sampai ke leher, ke pita suara. Oke, ya tentu begadang, makan sampai di tengah malam, alkohol, itu bikin asam lambung naik. Nah, bayangin ya, asam lambung itu kan tempatnya di pencernaan kita. Dia tuh sangat-sangat acid, oke? Ketika dia naik sampai ke sini aja, ke tengah ya, itu akan menimbulkan rasa yang melukai dinding saluran kita di sini, dan itu bikin kita sakit banget ya. Mungkin kalau orang sebut emah gitu. Nah, ini sampai ke pita suara guys, oke? Nah, memang di sini ya kita punya sistem untuk menolak cairan masuk ke pita suara, ada. Tapi sistemnya menolak cairan dari luar masuk ke saluran pernafasan di mana tempat pita suara berada. Sistemnya tidak dibuat untuk menolak cairan dari dalam masuk ke pita suara, ngerti gak? Makanya kalau kita minum, kita hampir masuk airnya ke saluran pernafasan, ke pita suara, maka kita akan batuk otomatis, ya kan? Karena ada sistemnya di sini, epiglottis ya, epiglottis untuk menahan cairan masuk. Tapi kalau dari dalam nggak ada sistemnya, makanya asam lambung yang naik bisa kena ke pita suara, ya, dan itu akan membuat iritasi yang sangat parah.
pita suara bakalan jadi bengkak. Oke, nggak cuma bengkak, dia akan tubuh kita akan memproduksi lendir berlebih di pita suara sebagai sistem pertahanan tubuh ya. Dan itu kalau udah bikin lendir, kita bawaannya pengen batuk terus, pengen berdaham terus. Dan pita suara kita akan semakin trauma justru gara-gara asam lambung ini. Dengan pita suara yang makin bengkak, ya kan, kita jadi lebih berat, suara kita jadi serak. Kemudian nada tinggi jadi susah dijangkau, nada jadi kayak nggak bisa ditahan gitu loh. Kayak kita maunya nada ini, malah kayak gitu, bayangin ya, susah dikontrol. Jadi ini lumayan parah ya dua faktor tadi ya. Udah ada nodul, ada laryngopharyngeal reflux. Ini benar-benar bikin suaranya Mariah Carey parah banget. Tapi ada faktor yang nomor 3 yang juga sudah tidak bisa lagi dibantahkan, yaitu faktor apa? Usia. Nah, jadi mendekati usia ya 50-60 tahun, itu pita suara kita juga karena gini ya, dari umur 30 aja otot kita itu mengalami penyusutan, otot tubuh ya, skeletal muscle gitu. Tapi ini otot di pita suara ya di tenggorokan itu juga mengalami penurunan, ya mengalami atrofi. Nggak cuma masalah otot di pita suara guys, tapi juga bagi seorang wanita di usia Mariah Carey ya udah 56 tahun mendekati umur 60 tahun tentu sudah melewati masa yang namanya menopause. Dan ketika seorang wanita mengalami hal itu, tentu ada ketidakseimbangan hormon yang harus dilewati. Hubungannya apa sama pita suara ya? Kalau menurut yang saya baca di sini, dia ada penurunan estrogen dan peningkatan androgen yang menyebabkan pita suara menebal. Oke, sehingga apa? Turun nadanya. Ya jadi dia atrofi menipis dalam hal otot-ototnya ya, tapi si pita suara sendiri jadi tebal sehingga suaranya jadi rendah. Makanya mungkin kita kalau lihat wanita yang sudah berumur gitu ya, suaranya somehow lebih rendah, berbeda ketika dia waktu masih muda. Dan yang terakhir masih berhubungan dengan otot juga adalah otot diafragma. Oke, dimana seorang penyanyi itu sangat mengandalkan otot diafragma buat pernafasan dia. Dan pernafasan dia gunanya untuk menjaga kestabilan suara kita. Nada tinggi, vibrato, riffs and runs, semua butuh otot diafragma yang kuat. Dan tentu dengan usia segini ya, saya nggak tahu dengan gaya hidup Mariah Carey yang tadi kita bilang ada alkohol, ada begadang, segala macam, apakah dia fit? Saya ngebayangin enggak sih. Makanya otot diafragmanya juga yang termasuk melemah dalam hal ini. Kalau saya ya, karena saya ngefans sama dia, saya merasa saya tuh di tim yang tidak mau menghujat dia. Ngerti gak sih? Karena dia sudah memberikan begitu banyak begitu banyak kenangan ya di masa muda saya. Banyak banget lagu-lagu dia yang saya dengerin dan saya jadikan semacam soundtrack kehidupan. Dan saya ngerasa ya udah, Mariah Carey tuh nggak perlu lagi membuktikan dirinya bisa nyanyi kayak dulu dengan whistle-nya, dengan nada tingginya, belting-nya, riffs and runs. Nggak perlu. Kehadiran dia tampil di acara Tiffany & Co kemarin, menghibur para tamu, itu udah menurut saya patut diapresiasi. Dan orang mungkin nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu peduli sama dia bisa nada tinggi atau segala macem. Mereka cuma seneng ngelihat Mariah Carey tampil nyanyiin lagu-lagu dia dan have fun sama-sama. Buat saya sih rasanya seperti itu. Jadi tentu dalam hal ini saya ngasih video ini lebih untuk informasi buat teman-teman supaya tidak sampai itu terjadi sama kita kalau kita penyanyi. Dan sebagai penikmat musik, kita nggak dibuat bingung dengan apa sih yang sebetulnya terjadi dengan Mariah Carey gitu ya. Oke guys, saya rasa segitu aja video kali ini dan semoga videonya menghibur dan juga informatif bagi teman-teman semua. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye bye guys. There's a hero if you look inside your heart.